Halo semua, perkenalkan, nama aku Sufia Salasabila dengan NIM 2110914120014 bersama dengan teman saya Syifa Nazila Faira dengan NIM 2110914220034. Kami dari Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. Angkatan 2021, kelas B. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang psikologi konstruksi pribadi oleh Kelly. Nah, jadi begini teman-teman. Ketika seseorang dihadapkan dengan suatu masalah, tentu dia akan memikirkan bagaimana jalan keluar yang bisa diambil. Dimulai dengan mengamati keadaan, serta menelaah beberapa jalan yang bisa ia tempuh, hingga dia mendapatkan apa yang sebaiknya dia kerahkan dan lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Misalnya, pada kasus Arlen, seorang mahasiswa berusia 21 tahun jurusan teknik. Dia dihadapkan oleh masalah mobilnya yang mogok. Sedangkan, ia harus tetap bersekolah dan memiliki pekerjaan penuh waktu. Tentang bagaimana ia bertahan dengan keadaan seperti itu, bagaimana agar ia tetap bisa bersekolah dan bekerja. Akankah dia tetap memperbaiki mobilnya atau membeli mobil baru? Jika membeli yang baru, dia akan memilih jenis mobil dan warna apa? Begitu pula proses yang dijalankan oleh para ilmuwan. Proses usaha mengendalikan kejadian di sini akan lebih dapat dipahami dengan teori konstruksi pribadi oleh George Kelly. Karena teori Kelly dianggap berbeda dengan teori kepribadian lainnya, sehingga teorinya dijuluki metateori, yaitu teori tentang teori. Sedangkan interpretasi disebut juga konstruksi. Menurut Kelly, semua orang mengantisipasi peristiwa dengan makna atau interpretasi yang mereka tempatkan pada peristiwa tersebut. Setiap individu memiliki pola pikir dan sudut pandang sendiri terhadap dunia. Setiap konstruksi terbuka untuk direvisi. Manusia bukan korban dari keadaan karena selalu ada konstruksi alternatif yang bisa diambil. Kelly menyebutnya dengan alternativisme konstruktif yang diasumsikan bahwa orang selalu aktif dan setiap aktivitas mereka diarahkan oleh cara mereka mengatasinya. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, mari kita mengenal Kelly lebih dalam. Kelly lahir pada 28 April tahun 1905 di sebuah peternakan dekat Perth, Kansas, seorang anak tunggal yang dilahirkan oleh pasangan Elvelda M. Kelly dan Theodore V. Kelly. Beliau wafat pada 6 Maret 1967 dan sebelum ia dapat menyelesaikan revisi teorinya tentang konstruksi pribadi. Ibunya seorang mantan guru sekolah dan ayahnya seorang pendeta Presbyterian yang ditahbiskan. Kelly dikenal dengan pria yang mempunyai minat yang beragam sehingga memiliki riwayat pendidikan serta pengalaman yang cukup beraneka ragam. Kebanyakan melibatkan pendidikan baik dari segi siswa maupun guru. Beberapa riwayat pendidikan serta pengalaman Kelly antara lain mendapat gelar master dengan jurusan Sosiologi Pendidikan dan minor dalam hubungan kerja dan sosiologi di Universitas Kansas, memimpin kelas pidato untuk American Bankers Association, mengajar pemerintah ke kelas Amerikanisasi untuk calon warga negara, mengajar di perguruan tinggi dan melatih drama di Sheldon, Iowa pada tahun 1928, siswa pertukaran Universitas Edinburgh di Skotlandia, dan pada tahun 1931 Kelly menyelesaikan gelar PhD dengan disertasi tentang faktor-faktor umum dalam ketidakmampuan berbicara dan membaca di Universitas Negeri Iowa, menjadi psikoterapis dengan memulai karir akademisnya di Fort State Hayes, menjadi profesor tamu di berbagai universitas, serta karyanya yang terakhir yaitu menerbitkan buku Psikologi Konstruksi Pribadi pada tahun 1955. Materi berikutnya, posisi filosofis Kelly. Menurut Kelly, perilaku manusia didasarkan oleh kenyataan serta persepsi seseorang tentang kenyataan tersebut. Teori konstruksi pribadi tidak menjelaskan tentang, tetapi berupa penyelidikan pribadi mereka terhadap dunia mereka. Misalnya, setiap manusia percaya bahwa alam semesta itu nyata,
tetapi setiap orang berbeda menafsirkannya tentang alam semesta, sehingga dapat dikatakan bahwa memahami cara seseorang menafsirkan sesuatu adalah kunci untuk memprediksi perilaku mereka. Setiap orang dianggap sebagai ilmuwan. Mengapa demikian? Ketika memutuskan apa yang harus saya lakukan setelah mandi, kegiatan apa yang perlu saya lakukan di saat weekend, apa yang mesti Anda lakukan dan yang tidak perlu sama sekali untuk dilakukan, perilaku tersebut telah mencerminkan bagaimana sikap Anda yang memiliki kesamaan dengan seorang ilmuwan, baik itu berupa pengajuan pertanyaan, adanya hipotesis, pengujian hipotesis, menarik kesimpulan, dan menebak apa yang akan terjadi di masa akan datang. Setiap persepsi individu dalam cara ia memandang, mendeskripsikan, dan menafsirkan peristiwa di dunia ialah bagian dari konstruksi pribadinya. Nah, posisi filosofis Kelly yang pertama yaitu orang sebagai ilmuwan. Posisi filosofis Kelly yang kedua yaitu ilmuwan sebagai pribadi. Ilmuwan juga dapat dilihat sebagai manusia, dan setiap pengamatan ilmiah dapat dilihat dari beragam sudut pandang, sehingga suatu teori dapat berekonstruksi dengan teori yang baru. Kelly juga berharap suatu saat nanti teorinya akan digantikan dengan teori yang lebih baik lagi. Selanjutnya, ada alternatif konstruktif. Setiap orang memiliki kemampuan untuk berpikir, dan mereka berusaha untuk memahami dunia mereka yang terus berubah. Jadi, setiap orang mempunyai cara alternatif tersendiri dalam memandang sesuatu. Filosofi alternativisme konstruktif mengasumsikan bahwa fakta dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda. Kelly percaya bahwa suatu fakta dan peristiwa tidak menunjukkan sebuah akhir kisah, melainkan kita akan terus dihadapkan dengan beragam pilihan atau alternatif. Kita yang dapat menentukan dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Kita juga bukan korban dari sejarah dan keadaan kita saat ini. Dan kita juga tidak dapat membuat dunia seperti apa yang kita inginkan, karena kita dibatasi oleh akal yang lemah. Berikutnya, konstruksi pribadi. Pola transparan yang dibuat manusia untuk mengatasi realitas dunia ialah konstruksi pribadi. Dengan kata lain, konstruksi pribadi adalah cara seseorang untuk melihat bagaimana sesuatu yang serupa namun berbeda dengan orang lain. Konstruksi pribadi akan menimbulkan perbedaan yang kontras dan akan membentuk perilaku individu. Sebagai contoh, Arlen mencoba meningkatkan akurasi prediksinya, atau bahwa jika dia membeli mobil baru, dapat menyediakan transportasi yang nyaman. Arlen menyelidiki semuanya, dimulai dengan meminta pendapat orang lain, menguji mobil, dan memeriksakan ke mekanik. Setiap orang akan berusaha memvalidasi konstruksinya dan mencari template yang lebih pas untuk meningkatkan konstruksi pribadi mereka. Namun, karena perkembangan dunia terus berubah, apa yang akurat saat ini bisa jadi tidak akurat di masa akan datang. Postulat dasar. Asumsi tentang postulat dasar yaitu sebuah proses psikologis seseorang akan disalurkan melalui cara orang itu mengantisipasi atau menyelesaikan peristiwa, sehingga dapat dikatakan bahwa pikiran dan tindakan seseorang bergantung terhadap cara mereka memandang masa depannya. Misal, Arlen di masa kecil menggunakan sepeda untuk memudahkan dia beraktivitas, tetapi ia berpikir akan masa depan. Arlen akan mengganti transportasinya dengan mobil yang dapat diandalkan di masa depan. Berikutnya, konsekuensi pendukung. Ada 11 konsekuensi pendukung yang dikemukakan oleh Kelly, yaitu yang pertama, kesamaan antara acara, yang kedua, perbedaan antara orang, yang ketiga, hubungan antar konstruksi, yang keempat, dikotomi konstruksi, yang kelima, pilihan antara dikotomi, yang keenam, rentang kenyamanan,
Ketujuh, pengalaman dan pembelajaran. Yang kedelapan, adaptasi dengan pengalaman. Yang kesembilan, konstruksi yang tidak kompatibel. Yang kesepuluh, kesamaan di antara orang-orang. Dan yang terakhir, ada proses sosial. Aplikasi teori konstruksi pribadi. Seperti tokoh teori kepribadian lainnya, Kelly mengembangkan formulasi teoretisnya dari praktiknya sebagai psikoterapis. Dia menghabiskan lebih dari 20 tahun melakukan terapi sebelum menerbitkan Psikologi Konstruksi Pribadi pada tahun 1955. Adapun aplikasinya yaitu perkembangan abnormal. Dalam pandangan Kelly, orang yang sehat secara psikologis memvalidasi konstruksi pribadi mereka terhadap pengalaman mereka dengan dunia nyata. Sedangkan orang yang tidak sehat sudah melekat pada konstruksi pribadi mereka yang sudah ketinggalan zaman atau takut akan validasi dari setiap konstruksi baru yang akan mengganggu pandangan mereka saat ini tentang dunia. Kelly mendefinisikannya setiap konstruksi pribadi yang digunakan berulang kali terlepas pembatalan yang konsisten. Perkembangan abnormal terbagi menjadi 4. 1. Ancaman. Orang yang mengalami ancaman ketika mereka merasa bahwa stabilitas konstruksi dasar mereka mungkin akan terguncang. 2. Takut. Menurut definisi Kelly, ancaman melibatkan perubahan komprehensif dalam struktur inti seseorang, namun takut lebih spesifik dan insidental. 3. Kecemasan. Kelly 1955 mendefinisikannya kecemasan sebagai pengakuan bahwa peristiwa yang dihadapi seseorang berada di luar jangkauan kenyamanan sistem konstruksi seseorang. Orang-orang cenderung merasa cemas ketika mereka mengalami peristiwa baru. 4. Kesalahan. Kelly 1970 mendefinisikannya kesalahan sebagai perasaan kehilangan struktur peran inti seseorang. Artinya, orang merasa bersalah ketika mereka berperilaku dengan cara yang tidak sesuai dengan perasaan mereka tentang siapa mereka. Aplikasi yang selanjutnya adalah psikoterapi. Tekanan psikologis muncul ketika orang mengalami kesulitan untuk memvalidasi konstruksi pribadi mereka, mengantisipasi peristiwa masa depan, dan mengendalikan lingkungan mereka saat ini. Ketika kesusahan menjadi tidak terkendali, mereka mungkin mencari bantuan dari luar dalam bentuk psikoterapi. Dalam pandangan Kelly, orang harus bebas memilih tindakan yang paling konsisten dengan prediksi peristiwa mereka. Dalam terapi, pendekatan ini berarti bahwa klien bukan terapis yang memilih tujuannya. Klien adalah peserta aktif dalam proses terapeutik. Peran terapis adalah membantu mereka mengubah sistem konstruksi mereka untuk meningkatkan efisiensi dalam membuat prediksi. Sebagai teknik untuk mengubah konstruksi klien, Kelly menggunakan prosedur yang disebut terapi peran tetap. Tujuan terapi peran tetap adalah untuk membantu klien mengubah pandangan hidup mereka atau konstruksi pribadi mereka dengan memerankan peran yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah tes REP. Prosedur lain yang digunakan oleh Kelly, baik terapi di dalam maupun di luar, adalah tes peran membangun repertori atau REP atau REP. Tujuan dari tes REP adalah untuk menemukan cara-cara di mana orang menafsirkan orang-orang penting dalam hidup mereka. Ada beberapa versi tes REP dan kisi pembendaharaan, tetapi semuanya dirancang untuk menilai konstruksi pribadi. Misalnya, seorang wanita dapat melihat bagaimana ayah dan bosnya sama atau berbeda. Apakah dia mengidentifikasi dengan ibunya atau tidak? Betapa miripnya pacar dengan ayahnya, atau bagaimana dia menafsirkan laki-laki pada umumnya. Juga, tes dapat diberikan di awal terapi dan kemudian lagi di akhir. Perubahan konstruksi pribadi mengungkapkan sifat dan tingkat gerakan yang dibuat selama terapi.
Kelly dan rekan-rekan telah menggunakan tes rep dalam berbagai bentuk, dan tidak ada aturan penilaian yang berlaku. Keandalan validitas instrumen tidak terlalu tinggi, dan kegunaan sangat tergantung pada keterampilan dan pengalaman pemeriksa. Penelitian terkait. Meskipun Kelly hanya menulis satu karya Money, pengaruhnya terhadap psikologi kepribadian sungguh luar biasa. Teori konstruksi pribadinya telah menghasilkan sejumlah besar penyelidikan empiris, termasuk hampir 600 studi empiris pada tes pembendaharaan yang menunjukkan bahwa teorinya telah bernasib cukup baik dalam menghasilkan penelitian. Kelly termasuk psikolog pertama yang menekankan perangkat kognitif seperti skema. Gagasan Kelly tentang konstruksi pribadi dalam arti yang sangat nyata sangat berperan dalam membentuk bidang kognisi sosial. Salah satu perspektif yang paling berpengaruh dalam psikologi sosial dan kepribadian saat ini. Kognisi sosial memeriksa dasar-dasar kognitif dan persepsi orang, termasuk skema, bias, stereotip, dan perilaku berprasangka. Berikut penelitian tentang gender sebagai konstruksi pribadi, memahami prasangka yang terinternalisasi melalui teori konstruksi pribadi, dan bagaimana konstruksi pribadi berhubungan dengan ukuran 5 besar kepribadian. Ukuran 5 besar kepribadian itu adalah 1. Gender sebagai konstruksi pribadi. 2. Menerapkan teori konstruksi pribadi pada pertanyaan identitas intrapribadi. 3. Memahami prasangka yang terinternalisasi melalui teori konstruksi pribadi. 4. Mengurangi ancaman terhadap identifikasi feminis. 5. Konstruksi pribadi. Dan 5 besar. Kritik terhadap Kelly. Bagaimana teori Kelly menilai 6 kriteria teori yang berguna. Pertama, teori konstruksi pribadi menerima peringkat sedang hingga kuat pada riset itu telah dihasilkan. Kedua, teori tersebut tidak mudah untuk diverifikasi atau dipalsukan. Oleh karena itu, kami menilai teori konstruksi pribadi rendah pada kepalsuan. Ketiga, apakah teori konstruksi pribadi mengatur pengetahuan tentang perilaku manusia? Pada kriteria ini, teori harus dinilai rendah. Keempat, menilai teori rendah sebagai panduan untuk bertindak. Ide-ide Kelly tentang psikoterapi agak inovatif dan menyarankan kepada praktisi beberapa teknik yang menarik. Kelima adalah teori konsisten secara internal dengan satu set istilah yang didefinisikan secara operasional. Pada bagian pertama dari pertanyaan ini, tingkat teori konstruksi pribadi sangat tinggi. Pada paruh kedua kriteria ini, teori konstruksi pribadi gagal karena setiap kebanyakan ahli teori yang dibahas dalam buku ini, Kelly tidak mendefinisikan istilahnya secara operasional. Akhirnya adalah teorinya pelit. Terlepas dari panjangnya buku 20 Kelly, teori konstruksi pribadi sangat lugas dan ekonomis. Teori dasar dinyatakan dalam satu postulat fundamental, kemudian dijabarkan melalui 11 akibat wajar. Semua konsep dan asumsi lain dapat dengan mudah dikaitkan dengan struktur relatif sederhana ini. Konsep kemanusiaan. Tidak semua orang bagaimanapun memiliki konstruksi yang sama permeabelnya. Beberapa menerima pengalaman baru dan merestrukturisasi interpretasi mereka sesuai dengan itu. Sedangkan yang lain memiliki konstruksi konkret yang sangat sulit untuk diubah. Namun demikian, Kelly cukup optimis dalam keyakinannya bahwa pengalaman terapeutik dapat membantu orang menjalani kehidupan yang lebih produktif. Pada dimensi determinisme versus pilihan bebas, teori Kelly condong ke arah pilihan bebas. Dalam sistem konstruksi pribadi kita sendiri, kita bebas untuk membuat pilihan. Kelly, 1980. Kelly mengadopsi teleologis sebagai lawan dari pandangan kausal tentang kepribadian manusia. Konstruksi pengalaman masa lalu kita saat ini mungkin memiliki pengaruh terhadap perilaku masa kini, tetapi pengaruh peristiwa masa lalu cukup terbatas.
kepribadian jauh lebih mungkin dipandu oleh antisipasi kita saat ini terhadap peristiwa masa depan. Postulat dasar Kelly yang menjadi dasar semua akibat wajar dan asumsi adalah bahwa semua aktivitas manusia diarahkan oleh cara kita mengantisipasi peristiwa. Maka, tidak akan ada keraguan bahwa teori Kelly pada dasarnya bersifat teleologis. Kelly menekankan proses sadar lebih dari yang tidak sadar. Namun, dia tidak sadar stres motivasi karena motivasi tidak berperan dalam teori konstruksi pribadi. Kelly berbicara tentang tingkat kesadaran kognitif. Tingkat kesadaran yang tinggi mengacu pada proses psikologis yang mudah disimbolkan dengan kata-kata dan dapat diungkapkan secara akurat kepada orang lain. Proses tingkat rendah dilambangkan secara tidak lengkap dan tidak mungkin untuk dikomunikasikan. Pada dimensi terakhir untuk konsepsi kemanusiaan, keunikan dengan kesamaan. Kelly menekankan keunikan kepribadian. Penekanan ini bagaimanapun dilunakkan oleh kesamaan wajar, yang mengasumsikan bahwa orang-orang di latar belakang sosial-kultural dari latar belakang sosio-kultural yang sama cenderung memiliki beberapa jenis pengalaman yang sama, dan oleh karena itu menafsirkan peristiwa dengan cara yang sama. Namun demikian, Kelly berpendapat bahwa interpretasi individu kita tentang peristiwa yang sangat penting, dan tidak ada dua orang yang pernah memiliki konstruksi pribadi yang persis sama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.